Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bolo Jamtrok Mania. Di video kali ini saya ingin share pengalaman sob ya, yang dimana saya itu memiliki cuca hijau. Ketika di bawah atau ketika kita nyampe lapangan, kemudian kita ablak burung ini kurang lebih setelah kita buka kerodong kemudian diablak ya 20 sampai 30 menitan lah. Dia tuh mulai enak, dia tuh mulai jegrik dan nembak keluar materinya juga tuntas-tuntas serta ngotot sob ya. Nah, tetapi ketika burung ini kan sudah enak nih di bawah. Nah, ketika itu kita gantang, burung ini mau narung sob, tetapi ngukluknya pun patah-patah ya. Kemudian burung ini juga ketika ketemu lawan itu responnya atau faktornya itu seperti kurang gitu loh sob ya. Jadi kurang greget dia untuk melawan di sebelah-sebelahnya, serta burungnya ini kok jadinya nggak mau keluar materinya. Nah, kira-kira sebelum saya bahas dan apa nih yang saya lakukan sehingga burung ini sekarang sudah enak ketika digantang, sudah mau keluar materi. Kira-kira sobat di sini, sobat Jamtrok, pernah nggak mengalami hal tersebut? Dan kira-kira apa nih yang dilakukan? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan di sini saya akan share pengalaman saya. Apa nih ketemunya burung karakter seperti ini sehingga burungnya itu mau keluar materi ketika di lapangan. Nah, gini sob. Burung ini rawatan sebelumnya jangkriknya itu 5 pagi 5 sore ya, jangkrik biasa sob ya. Kemudian hariannya burung ini saya embun, lanjut jemur bentar, habis itu full kerodong tiap hari seperti itu. Dan mandinya yaitu saya mandikan tiap 2 hari sekali. Nah, tampilnya nggak mau keluar materi ketika di atas, padahal di bawah sudah enak. Sering kali saya otak-otak masalah mandi, masalah jor ulat Hongkong, kemudian kita main di kroto sudah, tetapi burung ini masih belum ketemu enaknya. Kemudian gimana om rawatan yang sekarang dan rawatan ketika di lapangan sehingga burungnya ini itu kok jadinya sekarang mau keluar materi ketika digantang? Jadi gini sob, pertama-tama kita harus tahu karakternya sob ya. Tahu karakter burung gacuan kita yang sedang kita proses. Itu yang pertama. Kalau untuk masalah settingan ini mungkin kita bisa copy paste sob ya. Tetapi kalau kita belum benar-benar paham karakter di cuca hijau kita, maka ya mungkin nanti ketika hoki udah ketemu burung kita. Tetapi kalau kita memproses dari nol lagi, dari bahan-bahan yang problem-problem, kita akan kesusahan. Maka dari itu di sini saya mengajak teman-teman khususnya yang baru merawat cuca hijau, kita harus paham dulu. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan pemahaman dulu mengenai karakter dulu. Ketika itu baru kita melakukan rawatan dengan alasan karena apa? Karena burung ini karakternya seperti ini. Nah, langsung saya sejep ya. Jadi burung saya ini karakternya, burung ini memiliki tingkat faktor atau ketika ketemu lawan itu kurang. Jadi burungnya itu seperti kurang greget gitu loh sob ya. Ya narung-narung tetapi burungnya kurang greget. Padahal memiliki materi yang bagus. Nah, kemudian burung ini hariannya gacor sob. Dimanapun ditaruh dia itu akan gacor. Tapi kekurangannya jika kondisi yang seperti itu langsung digantang, dia nggak pernah keluar materinya ya, nguklu aja. Tetapi kalau misalkan burung ini habis kita colok, kita ler, kita tinggal ngopi santai, dia enak bongkarnya tuntas-tuntas, suaranya juga kenceng, seakan-akan ya juara 1 lah ya. Nah, jadi gini sob ketemunya. Jadi burung ini karena saya rasa burung ini ingin atau burung ini memiliki kondisi suhu tubuh sebenarnya dingin ya. Karena apa? Karena gini, ketika burung ini saya amati ketika saya taruh ketika di lapangan tempatnya itu yang sedikit panas ya. Jadi di bawah asbes, kemudian suhunya itu ketika panas, burung ini enak keluar materinya. Burung ini juga cepat untuk mengeluarkan materinya. Tetapi kalau burung ini saya ablak di tempat yang silir-silir dingin, burung ini tetap keluar materinya tetapi sedikit lama. Nah, itu yang pertama saya anggap, oh ternyata burung ini memiliki
suhu tubuh yang rendah, yang dimana ketika suhu tubuhnya itu tinggi, yaitu kena panas, dia mulai on, dia mulai mau keluar materinya. Tetapi kenapa Om? Burung sudah on, sudah dapat suhu tubuh yang tinggi, tetapi kenapa ketika diganteng kok masih belum keluar materinya? Nah, dari situ saya amati, ternyata burung ini membutuhkan benar-benar tinggi dari suhu tubuhnya. Dan ketemunya Sob ya, harinya burung ini yang awalnya mandi 2 kali dalam seminggu, kadang 3 kali dalam seminggu. Yang pertama mandinya hanya setelah lomba saja. Misalkan minggu ya, lombanya minggu, kita mandikannya kalau misalkan pulangnya nggak terlalu malam, langsung saya berikan cepuk, dia langsung mandi. Tapi kalau misalkan terlalu malam, kita juga ada aktivitas yang lain, besoknya baru saya mandikan. Kemudian dari extra foodingnya tetap Sob ya, burung ini saya berikan 5 ekor pagi, 5 ekor sore. Ya, tetapi di sini ada penambahan Sob, yaitu dimulai hari Kamis, dari Kamis, Jumat, Sabtu ya, dan Minggu pagi burung ini saya sauna Sob ya. Loh Om, kenapa Om kok pakai sauna? Kenapa nggak diterapkan dengan cara yang lain? Nah, gini Sob ya, ngomong-ngomong tentang perawatan terhadap burung cucak hijau kita kan sendiri-sendiri Sob ya. Karena kita tahu karakternya, maka dari itu kita menerapkannya ya. Apa nih yang bisa bikin cucak hijau kita yang suhu tubuhnya itu yang rendah jadi tinggi? Yang salah satunya kita bisa main di ulat hongkong bisa, tetapi saya juga sudah mencoba tapi hasilnya kurang maksimal. Dan ketemunya hariannya dia mintanya sauna. Dulu pernah saya coba saunanya di H-1. Burung ini mau keluar materi, tetapi habis itu dia ngukluk lagi, dia gelonggongan lagi, keluar materi bentar, gelonggongan lagi. Nah, akhirnya saya undur menjadi di H-2. Nah, di hari Jumat saya sauna, Sabtu saya sauna, Minggu sebelum berangkat saya sauna. Nggak lama Sob, kurang lebih ya setengah sampai 1 jaman. Nah, itu saya sauna. Untuk extravertnya tetap ya, hanya saja di H-1 saya berikan kroto sedikit, setengah sendok tean lah ya. Ketemunya seperti itu. Kemudian saya undurkan di hari Jumat, burung ini sudah enak. Ketika di lapangan juga burung ini saya ablak bentar, kemudian saya gantang, dia sudah mau keluar materi. Tetapi saya rasa kok masih kurang maksimal ya keluarnya ya. Jadi anggapan saya gini, kenapa burung ini ketika diablak kena panas dikit enak materinya, ketika di bawah kenapa kok di atas masih ada materi ngukluknya. Nah, dari sini saya tertantang. Harusnya burung ini ketika diablak ketemu lawan ya agak jauh, tapi lihat dia itu respon kok. Dia ini mau keluar materi kok. Kenapa kok enggak? Jadi saya pribadi saya suka untuk tantangan seperti ini. Jadi saya rasa kenapa ya? Why? Kan seperti itu Sob ya. Kemudian ketemunya gini Sob. Dimulai hari Kamis, burung ini saya sauna. Ya, tepatnya seperti itu, ketemu enaknya. Mulai hari Kamis saya sauna, pagi nggak saya embun. Nah, perubahannya seperti ini. Jadi burung ini mandinya hanya sekali tanpa embun, keluar hanya sauna. Habis sauna ya wrestling kita buka dikit. Kalau misalkan habis sauna 1 jam ya, pagi kan kita berikan jangkrik ya 5. Kemudian sekitar jam 10 atau jam 11-an itu mulai saya sauna. Tapi kita harus pantau Sob ya, sesuai dengan kondisi burung, sesuai dengan kebiasaan si burung. Kebetulan burung ini biasanya 1 jam itu sudah pas lah istilahnya ya. Kalau suhu cuacanya nggak terlalu panas, tapi kalau sangat-sangat terik biasanya setengah jam aja udah cukup. Nah, kemudian habis sauna kita resetting hanya buka, nggak kita ablak, resetting hanya buka bentar. Habis itu air minum kita ganti, kemudian kita masukkan lagi, dan pisangnya saya ganti yang fresh lagi. Setelah itu saya kerodong. Nah, tiap hari seperti itu Sob ya. Dan ini ada penambahannya hanya di sini. Sabtu saya berikan yaitu kroto dikit. Jadi saunanya mulai Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu pagi sebelum berangkat itu sauna. Kemudian nyampe lapangan, burung ini hanya ada penambahan jangkrik tetap 5 ekor Sob ya. Jadi burung ini memang karakternya ketika kenyang enak membawakan lagunya, dan suhu tubuhnya mintanya panas. Kemudian
2 sesi sebelum naik, burung ini minta di sauna sob, yaitu kurang lebih 10-15 menit. Misalkan nih ya, murai batu, misalkan cucak hijau naik, habis itu kan murai, habis itu cucak hijau lagi, misalkan seperti itu. Jadi ketika cucak hijau tadi kita sauna, yaitu kurang lebih 10-15 menit. Habis itu kita angkat, kan cucak hijau kan 10 menit nih, 10 menit, habis itu kan ganti murai ya. Murai kan 10 menit juga. Otomatis di pertengahan murai main, cucak hijau ini sudah kita angkat. Kemudian murai batu turun, kemudian kurang lebih 5 menit lagi atau 10 menit lagi baru kita naikkan. Nah, tanpa lakukan colok, tanpa kita berikan extra body yang lain. Hanya saja resletingnya saya buka bentar dan saya ablak bentar. Ketika saya ablak, responnya ini sangat luar biasa. Burung ini keluar vektornya, keluar gregetnya, dan di atas enak ketemunya sob ya. Nah gitu sob ya. Hanya saja kekurangannya jika kita main di daerah suhu yang rendah, dalam artian di suhu yang dingin, misalkan di Bogor, di Malang. Nah seperti itu sob ya. Ini ada cara lain. Jadi ketika di rumah kita untuk masalah saunanya lebih kita panjangkan. Dan kita ada penambahan di ulet Hongkong sob ya. Tadi sebelum berangkat kita berikan ulet Hongkong 2 ekor. Kemudian di lokasi kan pasti tetap nih ada nih ya suhu atau terik matahari, meskipun nggak terlalu ya, tetap kita lakukan sauna. Tetapi yaitu dari segi kerodongnya saya ganti sob. Kerodongnya saya ganti yang warnanya gelap. Nah ini yang saya dapatkan dulu ketika saya coba-coba pakai warna yang cerah. Nah ini masih kok belum maksimal, mau keluar materi tapi kok masih ada ngukluknya. Nah karena saya tahu karakternya bahwasanya burung cucak hijau saya ini mintanya suhu tubuhnya tinggi, akhirnya saya berikan kerodong yang warna hitam ya. Loh om kok hitam, kenapa? Ya memang ketemunya seperti itu sob ya. Karena apa? Hitam kan menyerap panas. Meskipun panasnya itu sedikit, tetapi dia itu akan terserap secara maksimal. Karena warna hitam itu karakternya seperti itu sob ya. Maka dari itu kita melakukan rawatan itu harus ada alasannya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkannya. Gitu sob ya. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki karakter yang misalkan burung ini memang benar-benar mintanya suhu tubuhnya itu tinggi ya, ketika naik bisa dicoba dengan cara saya seperti ini, karena ini sering terjadi sob. Memang burung ini ketika saya beli, perawat pertamanya itu jujur, dia bilang kalau untuk materi ketika dibawa silakan, burung ini di track juga silakan. Karena apa? Burungnya itu vektor, tapi sudah saya lakukan coba track sebelum naik masih kurang maksimal. Kemudian burung ini sudah saya lakukan mencolok extra body yang lain juga kurang maksimal. Hasilnya nggak pernah bagus sebagus ketika di bawah. Nah saya dari sini juga menganalisa, saya tanyakan rawatannya apa, yang dilakukan apa. Nah dari sini juga saya menemukan settingan ini juga nggak 1 hari 2 hari sob ya. Karena apa? Karena kita ya ketika kita berikan rawatan itu biasanya saya amati, oh burung ini ternyata ketika habis dimandikan dia enak gacornya, tapi setelah itu dia sulit untuk keluarkan materinya. Kemudian burung ini juga ketika habis dimandikan itu respon terhadap lawannya itu berkurang. Maka dari itu mandinya saya hanya buat mandi 1 minggu sekali. Nah seperti itu sob ya. Jadi kita merawat cucak hijau itu kita harus juga jangan hanya memberikan makan, pokoknya settingan seperti ini jangan sob. Melainkan kita harus tahu, benar-benar tahu karakternya burung kita tuh seperti apa. Nah gitu sob. Kalau kita benar-benar tahu burung ini misalkan trouble pun, kita akan gampang untuk benerinnya. Ya. Itu sob ya, itu share dari saya. Semoga aja buat teman-teman yang masih mencari settingan, kemudian burungnya masih belum ketemu enaknya, burungnya yang memiliki problem yang sama, mungkin bisa diterapkan, barangkali cocok ya, hampir mirip karakternya. Dan karena kita melihat burung kan, rawatan kita kan merujuk di karakter. Nah, itu sob ya. Kebetulan karakter cucak hijau saya ini
karakter yang mintanya suhu tubuh yang tinggi. Maka dari itu harinya juga dia minta sauna dan ekstravertnya juga mintanya 5. Kalau misalkan saya berikan 7 juga enak burungnya, tetapi saya karena burung ini saya rasa masih mudah ya, masih muda. Saya ingin mencobanya di 5 dulu. Mungkin nanti suatu ketika mungkin saya ingin mencobanya di angka yang lebih atau kurang, nanti juga tergantung di kondisi cucu saya. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.